Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Nabila dengan NIM 211F10341 dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menyampaikan salah satu metode dengan gangguan autisme. Gangguan tersebut adalah dengan menggunakan metode LOFAS atau yang disebut Behavior Analysis Therapy atau ABA. Nah, sebelumnya apa sih itu autis? Simak terus ya. Nah, autis adalah gangguan perkembangan otak hasil autopsi Mogart Bauman yang menemukan adanya kelainan struktur pada pusat emosi atau pengecilan cerebellum otak kecil, terutama pada lobus V1 dan V2. Gangguan dengan penyebab multifaktorial meliputi penyebab genetik atau biologis dan penyebab lingkungan. Gangguan metabolisme, hamil di usia tua, maksudnya udah masuk umur 40 tahun itu, infeksi virus, pestisida, dan juga obat-obatan. Nah, karakter autis adalah gangguan pada kemampuan interaksi sosial yang ditandai dengan gejala-gejala kontak mata kurang, tidak selalu menengok bila dipanggil, lebih suka bermain sendiri. Nah, maksudnya di sini anak autis ini merasa hidupnya itu sendiri. Dia itu tidak menghiraukan adanya orang lain. Intinya dia itu hidup sendiri dengan lingkungan sendiri. Itu. Nah, menurut para ahli yakni Handojo pada tahun 2003, autis ini adalah auto yang artinya sendiri, merasa sendiri. Dirinya itu seolah-olah hidup di dunia sendiri tanpa merasakan keberadaan orang lain. Sedangkan menurut Prasetyana, anak autis mengalami gangguan perkembangan pada otak sehingga mengganggu berinteraksi dengan orang lain, teman sebayanya, dengan orang-orang di lingkungannya, dan juga mengganggu kemampuan akademiknya gitu. Adapun menurut Rudi Setiadi tahun 2000 menjelaskan bahwa misalnya anak dengan gangguan autis memiliki perilaku maladaptif yang dimana akan menimbulkan dampak negatif pada anak dan lingkungannya. Nah, perilaku maladaptif ini adalah perilaku berkelebihan dan juga berkurangan. Nah, perilaku berkelebihan ini seperti agresif, tantrum, dan juga perilaku sensitif. Adapun yang kekurangan itu adalah menarik dirinya dari orang lain atau diri sekitar, hiperaktif, dan juga gangguan bicara yang dialami oleh anak. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa tahu bahwa anak autis ini mempunyai perilaku yang tidak wajar, sehingga perlu dikurangi atau diganti dengan perilaku yang lebih baik lagi. Nah, biasanya anak tersebut dengan dilakukan tata laksana perilaku atau metode ABA. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Ivar Lovaas, yang mana Profesor Ivar ini pada tahun 1997 mengenalkan metode ini yang mampu mengurangi anak autis, maksudnya mengurangi perilaku anak autis. Nah, menurutnya
metode ini mampu mengurangi perilaku kok melibet sih. Nah, prinsip pelaksanaan metode ini mengurangi perilaku tidak wajar dengan pemberian reinforcement negatif dengan kata tidak atau menunjukkan ekspresi wajah yang sedih atau tidak setuju. Sedangkan reinforcement dengan positif yaitu dengan memberi pujian berupa misal kayak kata wah pandai, ataupun dengan cara memberikan pujian seperti tepuk tangan dan juga memberikan hadiah semisal kayak makanan atau mainan ya enggak worth it kalau mainan ya seperti makanan yang anak itu sukai gitu. Tata laksana metode LOVAS ini dengan pemberian instruksi oleh orang tua atau terapis kepada anak. Nah, jika anak tersebut mengikuti instruksi yang diberikan oleh orang tua ataupun terapis, maka pemberian reinforcement terhadap anak seperti kayak pujian atau semisal tepuk tangan. Sedangkan jika anak tidak melakukan instruksi yang diberikan oleh orang tua atau terapisme itu, orang tua dan terapis itu bisa mengulang-ulang instruksi yang diberikan kepada anak itu sampai anak itu melakukan instruksi yang sudah diberikan. Nah, sedangkan jika selama 3 kali anak itu tetap saja tidak mengikuti instruksi yang diberikan orang tua dan juga terapis, maka orang tua dan terapis juga bisa melakukan menunjukkan wajah atau memegang tangan anak tersebut supaya bisa mengikuti instruksi yang diberikan oleh orang tua dan juga terapis tersebut. Nah, teknik pelaksanaan metode ini yang pertama itu one by one atau satu terapis untuk menangani satu anak. Nah, dan jika menangani satu anak ini kayak perlu bantuan gitu, kita perlu satu orang untuk bisa melancarkan pelaksanaan teknik metode LOVAS ini. Nah, yang kedua adalah sistematis, terstruktur, dan terarah. Nah, yang ketiga adalah disiplin, konsisten, dan teratur. Nah, yang keempat yaitu memberikan reinforcement terhadap anak setiap anak berhasil atau bisa mengikuti instruksi yang diberikan oleh terapis. Nah, yang kelima itu tidak ada hukuman dan juga penataan ruangan. Yakni ruangan itu tidak perlu terlalu lebar agar anak tersebut tidak berlari-lari. Di ruangan tersebut hanya butuh 3 kursi dan 1 meja. 1 meja dan 1 kursi untuk terapis dan 1 kursi lagi untuk protektor atau orang yang membantu kita itu, dan juga 1 kursi untuk anak tersebut. Nah, di ruangan tersebut diperlukan juga ventilasi udara. Maksudnya gimana supaya udara itu masuk, tidak pengap gitu. Nah, yang ketujuh adalah teknik feeding, yakni teknik ini mengurangi bantuan instruksi yang diberikan kepada anak. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau kita itu perlu orang yang membantu untuk menangani anak autis ini yang disebut juga prompter. Nah, metode yang ketujuh ini atau teknik yang ketujuh ini, feeding ini itu kayak gak usah gitu, kita itu gak usah ngadain ini si prompter ini gitu untuk mengurangi biar anak ini kayak lebih bisa gitu. Maksudnya tidak perlu bantuan si ini, cukup sama terapis saja gitu. Nah, dan di video kali ini saya mensertakan metode ABA atau LOVAS dari channel. Selamat menyaksikan.
atau reinforcement dengan cara memegang pipi atau pundak anak. Jika anak melakukan kontak mata dengan terapis selama 1 detik saja, segera berikan hadiah. Mira, tas dulu sama Bu Emi. Oke, pinter. Mira, lihat. Mira, tidak. Mira, lihat. Tidak. Mira, lihat. Tidak. Mira, tidak. Lihat. Tidak. Sepanjang waktu belajar, panggil terus nama anak dengan memperlambat prompt beberapa detik. Hal ini bertujuan agar terapis bisa menilai apakah anak melihat tanpa prompt. Secara bertahap, berikan reinforcement hanya pada respon yang tanpa prompt. Selama waktu belajar, berikan reinforcement positif jika anak melihat ke arah terapis secara spontan. Ini Mira boleh ambil. Bagus ya. Ketika anak sudah bisa Nah, setelah melihat video tadi, kita sudah bisa tahu bahwa pelaksanaan metode lafaz atau aba ini sudah benar lah. Intinya kita bisa mengerti bahwa penataan ruangan yang cukup, tidak terlalu luas, dan juga ada prompter yang membantu tersebut, dan juga memberikan respon positif dan negatif setiap anak merespon instruksi terapis. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.